kami bisa melihat bahwa tidak, kami percaya Kau hadir ya Tuhan. Kami merasakan Kau dekat dengan kami, Kau baik buat kami Tuhan. Kami datang ke sini bukan sekedar mencari, tapi kami ingin memberi persembahan kami. Kami ingin datang bawa pujian kami, bawa hati kami, bawa yang terbaik di dalam diri kami. Berdoa ya Tuhan, urapi setiap kami yang datang sore hari. Setiap kami datang tidak seperti kami datang, kami pulang kosong. Aku berdoa setiap kami bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami keindahan hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Roh Kudus, bekerja dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, bolehkah salam sebelah saudara bilang begini, kamu dicintai oleh Tuhan? Ayo katakan dengan semangat ya. Ini sore, mungkin di jam tidur siang ya. Jadi harus bersemangat. Oke. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita tanpa terasa sudah masuk di bulan 10 Oktober ya. Jadi 2 bulan lagi kita Natal ya. Berapa banyak yang semangat untuk Natal? Kayaknya waktu nggak terasa ya. By the way, sebelum nanti saya khotbah, saya mau kasih tahu Natal kita tanggal 17 Desember ya. 17 Desember, save the date ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, tahun ini kita tetap masih berbicara tentang, mungkin saya minta dulu keyboard saya nih. Dek, tolong dek. Ya. Kalau kalian yang masih ngantuk gak apa-apa. Kalau pendeta yang ngantuk, nah ini susah ini. Oktober kita masih berbicara, 2023 ini kita temanya tetap masih dalam impact ya, tentang dampak itu. Saya sebagai gembala berharap kita belajar sesuatu, amin. Tadi siang ya. Siang tadi saya lagi ya nyembah sama Tuhan, saya lagi merenungkan firman Tuhan. Saya diingatkan Tuhan bahwa kita semua ini sedang sekolah, betul ya? Gereja ini kayak sekolah. Gereja ngajarkan sesuatu kepada saudara, nilai-nilai. Ujiannya nanti itu dalam kehidupan, betul? Sehari-hari kita sedang diperhadapkan dengan masalah, kita bertemu dengan manusia. Nah, pertanyaannya begini, ada orang-orang ketika dalam belajar, kalau coba ingat flashback dulu ya, saya tamat SMA 199, udah lama sekali. Nah, buat kalian yang masih baru, segar-segar, coba ingat dulu, ada nggak di antara kalian yang sekolah atau kuliah dulu pernah sistem SKS, kebut semalam, tau ya? 2 hari lagi mau ujian baru repot semua. Ada di sini seperti itu? Oh, nggak ada ya. Di sini semua 1 hari sebelum ya. Nah, biasanya orang-orang ada yang waktu dosen atau guru menjelaskan, ada yang nggak catat, ada yang nggak dengerin. Nah, tiba-tiba pas mau ujian, minta dulu catatanmu. Ada di sini seperti itu? Cari catatan semua, heboh semua. Bapak ini kemana-mana catatannya, iya kan? Nah, biasanya ini saya dulu ya. Saya dulu punya pengalaman kalau biasanya, ini jangan ditiru ya. Kalau mau ujian, kalau kita nggak belajar, tiba-tiba ada hikmat. Ini bukan dari surga, tapi dari hikmat nerakawi gitu ya. Tiba-tiba dia lancar menjawab gitu. Maksudnya lancar menjawab sesuatu yang salah, mengarang bebas. Pernah ngalami ya? Tiba-tiba tahu gitu. Terisi dari 1 sampai 10 terisi semua, tapi 1 pun nggak ada yang benar. Nah, tapi kalau yang sudah siap-siap, gak usah khawatir ya. Kapanpun ujian datang, dia sudah siap. Boleh bilang sebelahmu, kapanpun ujian datang, bilang, kamu harus siap, bilang. Ya, harus siap ya. Ujian pernikahan akan datang, amin. Gak usah diundang ya. Yang mau menikah ujian pasti datang. Ujian single juga ada, ujian mau kerja juga ada, ujian pelayanan ada, ujian menghadapi mertua ada ya.
Ujian menghadapi adik, kakak, orang tua, semua ada ujiannya. Nah, jadi saya minta kalau Anda mau belajar, saya nggak akan kasih banyak catatan. Kalau Anda perlu catat ya. Karena nanti gini, kalau kita mau belajar, hidup akan berlaku ramah sama kita, amin. Tapi kalau kita nggak belajar, hidup akan terasa sulit. Karena seringkali dengar ini, perhatikan. Hal-hal yang tidak kita ketahui itu yang merepotkan kita, betul nggak sih? Itu yang merepotkan. Tapi kalau kita tahu, kita nggak repot. Siap belajar? Amin ya. Kita dalam dalam bulan ini, secara khusus kita akan berbicara sebuah tema tentang pure heart. Nah, waktu saya siapkan tema ini, Tuhan kasih tahu bahwa ada salah satu nilai yang kita pegang di KCC. Nah, ada 5 nilai. Saya mau kalian coba ingat. 5 nilai KCC yang disingkat dengan kata image. Katakan image. Image ya. I-nya itu adalah intimate with God. Nah, sama-sama 1, 2, 3. Intimate with God. Kita semua intim sama Tuhan. Saya rindu melihat jemaat KCC satu-satu intim sama Tuhan. Amin. Nyembah bukan cuma di hari Minggu, tapi tiap hari kita dekat nyembah sama Tuhan. Amin. Kalau masih ada yang bolong-bolong, ayo dekat sama Tuhan. Rugi, karena terlalu berat kalau kita sendiri, betul nggak? Yang kedua adalah mature. Katakan mature. Artinya apa? Dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang gak hanya mikirin dirinya sendiri, amin. Sudah bisa mikirin orang lain. Orang dewasa bisa melihat masalah, bisa melihat apapun dari berbagai perspektif, gak cuma satu. Orang dewasa gak bilang pokoknya enggak. Dia bisa melihat dari sisi orang lain, amin. Tahu nggak? Anak-anak sering bikin repot, betul nggak? Anak-anak lucu, tapi anak-anak merepotkan. Setuju? Kalau di gereja terlalu banyak anak-anak secara rohani, mohon maaf, kita repot. Nggak disalam tadi dengan benar, tersinggung. Pendeta nggak tegur, tersinggung. Kalau itu masalah kita masih 1 tahun 2 tahun kenal Tuhan, nggak apa-apa, itu masih lucu, amin. Tapi kalau sudah 15 tahun ikut Tuhan, masih itu masalahnya, itu udah nggak lucu. Anda seharusnya sudah menghadapi Lucifer, amin. Yang masih lucu dan imut-imut, bertobat, amin. Udah 5 tahun, amin ya. Tapi kalau masih baru bertobat kemarin, nggak apa-apa ya. Apa tadi M-nya? Mature. A-nya acceptance. Jadi penerimaan, katakan penerimaan. Acceptance ya, penerimaan. Jadi gini, buat Anda mungkin yang masih baru, ini mungkin hal yang cukup aneh atau mungkin asing didengar, tapi buat kami semua di sini belajar menerima orang apa adanya, amin. Di sini setiap orang dengan berbagai gaya kita belajar untuk tidak mempercakapkan model orang gitu. Coba bisa nggak sebentar lihat kiri kananmu? Ada yang sama nggak sih kita? Nggak ada yang sama. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang jidatnya mengkilat, ada yang enggak gitu. Ada yang ompong, ada yang enggak. Ada yang kuning rambutnya, ada yang hitam. Beda semua kan? Artinya Tuhan mau kita saling menerima, men. Tahu nggak kenapa kita belajar menerima? Karena dengan penerimaan orang banyak diubahkan. Genuine, katakan genuine. Asli, katakan asli. Kami kita belajar di gereja ini nggak pura-pura, nggak munafik, amin ya. Apa kabar saudara? Kalau nggak baik bilang nggak baik ya. Bang nggak baik bang. Kalau tangguh sekarang nggak apa-apa ya. Nggak selalu kalian harus dahsyat yes, amin ya. Kadang-kadang kita nggak baik, it's okay, amin ya. Kadang-kadang kita nggak selalu sehat, tapi kalau baik bilang baik, sedih bilang sedih, amin. Sakit bilang sakit. Yang terakhir adalah excellence. Katakan excellence. Nah, jadi gini, hari ini kita akan belajar secara khusus tentang genuine. Mari kita belajar. Kalau kita melihat Daniel itu orangnya asli, genuine. Saya mau tanya, kalau barang itu mana yang mahal? Yang genuine, yang asli apa yang KW? Yang asli. Yang asli susah dicari, yang asli mahal harganya. Tapi saudara tahu gini, semua sesuatu yang asli itu karena ada harga, pasti ada kualitas. Setuju? Orang-orang yang asli akan sangat susah dicari.
Daniel, salah satu orang yang saya pelajari, kenapa dia berdampak? Dia asli. Ketika semua orang menyembah berhala, dia enggak. Semua orang makan daging yang diharuskan dari meja raja, dia enggak. Saya makan sayur. Karena waktu itu makanan yang dipersembahkan, yang dari raja, meja raja, itu semua haram menurut mereka. Saya mau berbeda. Ketika semua orang nyembah patung dewa, patung raja, dia enggak. Sekalipun dia masih berhadapan dengan singa, amen. Itu orang asli. Banyak orang kadang-kadang, mohon maaf, penyembah Tuhan, tapi sampai di kantor nggak nyembah Tuhan lagi sikapnya. Sama dengan yang lain. Katakan, saya bukan bunglon. Bilang sebelah kamu, bukan bunglon. Bilang. Tahu bunglon? Bunglon menyesuaikan diri dengan di mana tempatnya. Gini, relevan tidak sama dengan kompromi. Amin. Kita menjadi relevan, kita menjadi nyambung, bukan berarti kita kompromi. Bukan berarti semua orang berzina, kita berzina. Enggak. Tampilanmu bisa nyambung dengan dunia, tapi kelakuan jangan. Amin. Saya harus asli. Makanya kenapa Daniel begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berapa banyak yang dipakai Tuhan akhir zaman ini? Asli. Nah, coba kasih next slide. Next slide. Ya. Bukan. Yang awal-awal. Mundur. Ya. Nah, permasalahannya begini. Ada sebuah rumusan, saya nggak akan kasih banyak slide karena saya rindu saudara langsung. Kalau ada bagus catat aja. Kalau nggak perlu masa dicatat, ya. Keterbukaan, pemulihan, penerimaan, keterbukaan, pemulihan, ini elemen-elemen atau persyaratan yang nggak boleh hilang. Kenapa kita perlu asli? Karena waktu kita asli, orang yang asli itu mau terbuka. Mungkin nilai ini sudah sering kita dengar, masalahnya belum tentu semua kita praktekin. Waktu orang mulai terbuka, maka dengar, pemulihan pasti terjadi. Karena keterbukaan adalah apa? Awal pemulihan. Masalahnya bagaimana saya bisa terbuka kalau saya nggak bisa diterima? Betul nggak sih? Orang seringkali nggak bisa jujur satu dengan yang lain karena takut ditolak, betul? Padahal kalau orang berani terbuka, pemulihannya ada di sana. Saya kasih sebuah ilustrasi. Waktu teman-teman misalnya berobat ke dokter, dokter akan tanya, apa yang kamu rasakan, betul nggak? Di mana sakitnya? Kepala saya nyut-nyutan dok, di sebelah mana? Sebelah kiri. Sudah berapa lama? Sudah 3 minggu. Itu karena kurang uang gitu. Jadi kan ngerti ya, waktu kita mulai terbuka sama dokternya, dokter akan gampang memberitahu di mana masalahnya. Tapi kalau dokter tanya, di mana sakitnya? Apa gejalanya? Ini rahasia dok, saya nggak boleh kasih tahu sama dokter. Anda tidak akan sembuh. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kalau kita mau pulih bahkan dari masa lalu kita mau pulih dari semua problem. Nggak tahu ya, saya nggak ngerti, tapi dalam perjalanan rohani saya sampai hari ini ada banyak pemulihan terjadi karena keterbukaan. Jadi rumusannya lihat ya, katakan penerimaan tanpa syarat. Ya 1, 2, 3. Penerimaan tanpa syarat menghasilkan keterbukaan. Keterbukaan menghasilkan pemulihan. Nah, makanya kenapa di gereja perlu Anda menerima orang lain tanpa syarat. Bang, kenapa kita mesti terima orang tanpa syarat? Dengar baik-baik. Karena engkau dan saya sudah diterima sama Tuhan. Bajingan mana? Kita di hadapan Tuhan apa saudaramu di hadapan dirimu sendiri? Setuju nggak semua kita ini mantan bajingan? Betul nggak sih? Bahkan sampai hari ini kita banyak menyimpan dosa sebenarnya, menyimpan kesalahan. Hanya kadang-kadang di gereja topeng kita pakai. Betul gak sih? Kadang-kadang kita kesel sama orang, tapi depan kita, hei apa kabar? Hello. Di belakangnya kita omongin dia. Di sini nggak ada amin ya? Nggak ada ya? Oh, ada
apa-apa, kalau ada bertobat aja ya. Semua kita pernah seperti itu, semua. Nah permasalahannya, kita nggak akan pernah bisa untuk bisa menerima orang lain apa adanya kalau kita tidak mengalami kasih Yesus. Amin. Saya temukan begini, orang bisa menerima orang lain, seseorang, karena dia sudah mengalami dulu diterima. Saya temukan begini, apa yang masuk itu yang keluar. Orang kalau dikasari, jangankan orang, mohon maaf, yang punya anjing. Anjing kalau, lihat aja, kalau anjing galak, biasanya karena sering dipukulin. Pernah lihat itu? Sering. Saya ini kan dulu pemelihara anjing, sekarang karena dilarang aja di tempat kita itu cukup ini ya, nggak gampang pelihara anjing. Tapi kami pengalaman, kalau anjing disayang, itu kadang-kadang mohon maaf, menggonggong pun dia lupa. Saking dia sudah seperti manusia, betul nggak sih? Dulu saya punya teman, punya anjing namanya Honda ya, tahu teman-teman di sini. Itu sampai anjingnya disuruh gonggong nggak bisa lagi, karena dikasih baju, dikasih perhatian, ya, dikasih pelukan, dia lupa dirinya anjing. Namanya pun Honda, bukan, iya kan? Ngerti ya? Tapi kalau anjing dipukuli, ditandangi, dengar, ketemu orang, dia gigit. Apalagi manusia. Kenapa orang kasar? Karena sepanjang hidupnya dikasari. Kenapa orang bisa mengasihi tanpa syarat? Karena dia mengalami Tuhan seumur hidupnya. Amin. Dengar ya, saya mau kasih tahu. Nggak akan pernah bisa, dengar ini, suami istri, pasangan, siapapun kita nggak akan pernah bisa, dengar ini, engkau mengasihi tanpa syarat kalau kau nggak ngalami kasih tanpa syarat. Kita bisa mengasihi, bisa, tapi kadarnya bukan kasih Tuhan. Mau ngalami kasih Tuhan? Tuhan nggak jauh, setuju nggak? Dia dekat sama kita. Dia buktikan dengan mati di kayu salib. Yuk lihat beberapa ayat. Coba lihat Ibrani 12:15. Ayo, yang mau catat. Ibrani 12:15. Ya, boleh dikecilin. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, ya, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan apa? Banyak orang. Pernah bertemu dengan orang yang rusuh di mana-mana? Di mana ada dia, di situ ada kerusuhan. Di mana ada dia, di situ ada keributan. Dengar baik. Orang yang seperti ini karena hatinya pahit. People hard people. Kalau kamu disakiti sama orang, keluarnya pun akan menyakiti, percaya. Jadi gini, apa yang masuk, apa yang kita terima akan apa ya? Akan terlihat dari hasilnya. Kenapa ya? Saya tuh pengen selalu berantem ya Bang ya. Memang iya, karena dari mulai kecil mungkin kita dikasari, dikerasin, diajak ribut. Makanya orang-orang ini, dengar, kalau kalian punya teman atau kalian sendiri sedang duduk hari di sini, kalian nggak perlu dihakimi, kalian nggak perlu dikasih, amin. Karena hati kalian luka. Saya mau tanya, kalau luka diobati apa dipukul? Obati. Makanya saya mendengar banyak kesaksian di home, di gereja kita, banyak orang pulih karena dikasihi, diterima pada. Di zaman kita hidup, dengar ini, dosa makin merajalela. Kita menghadapi tantangan gak mudah. Orang-orang mungkin nanti LGBT akan banyak di sini, kita akan layani mereka, amin. Jangan hakimi mereka, amin. Mereka orang butuh dikasihi. Karena orang luka mesti apa diapain? Diobati. Rata-rata orang tahu itu salah, betul nggak? Hanya orang nggak tahu bagaimana cara keluar dari sini.
Kenapa saya berani ngomong begini? Saya pun sendiri dari kecil ngalami banyak kekerasan, tendangan, pukulan, makin. Jadi gini, biasanya orang-orang kayak begini dikerasin, gak mempan, peluk dia, nangis. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau dia kasar-kasar, keras-keras, udah peluk aja dia. Cuman jangan waktu dia mukul kok peluk langsung, jangan, bikin strateginya, men. Gitu. Ngerti ya? Masih pintar sih, men ya. Cuman intinya kebutuhan dia bukan keras. Amin ya. Ya, nanti kita akan buka sesi khusus untuk menangkis ya. Lukas 7, ayo buka. 37, 38. Lukas 7, 37, 38, nanti kita akan sambung di ayat 47. Kita akan melihat ada seorang pribadi nih, luar biasa ya. Jadi gini, saya mau jelaskan ada beberapa ayat. Apa yang dia terima akan terlihat dari kelakuannya. Jadi apa yang in, itu yang out. Kalau dia terima kasih, akan keluar kasih. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Stop dulu sebentar. Perempuan ini perempuan apa? Berdosa. Sebenarnya perempuan ini perempuan yang, kalau zaman itu perempuan berdosa itu perempuan pelacur ya. Besar kemungkinannya nggak dicatat memang di Alkitab. Dia mungkin ikut di salah satu KKR Yesus. Dia dengar pesan tentang kasih. Atau mungkin dia berjumpa dengan Tuhan dan dia diampuni semua dosa-dosanya. Karena di zaman itu salah satu berita yang dibawa Yesus adalah pengampunan akan dosa. Nah, waktu dia datang ke tempat itu, dia menyeka kaki Yesus dengan meminyaki dengan minyak wangi. Harganya waktu itu setahun gaji. Sekarang rata-rata berapa gaji harian? 100. Berapa? 150. 150 ribu. Coba dikalikan setahun. Kira-kira berapa? Udah lah ya, pokoknya banyak lah ya. Saya mau tanya, parfum rata-rata harganya berapa sekarang? Yang udah bagus lah. 3-an, 4-an, 5-an ya? Apa? Ya 3 juta, 5 juta begitulah ya. Tapi kalau setahun gaji, kira-kira itu mahal banget lah ya untuk parfum. Mahal banget. Dan dia waktu itu seperti membuang-buang minyak yang mahal hanya untuk menyeka kaki. Yang di zaman itu kaki dibersihkan bukan dengan minyak, tapi dengan air. Ngerti ya? Tapi kenapa perempuan ini segitu luar biasanya? Segitu dia gak hitung-hitungannya sama Tuhan. Nah coba lihat ayat yang ke-47. 47, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat apa? Kasih. Ternyata kenapa orang ini begitu murah hatinya? Karena dia mengalami kemurahan. Amin. Kalau orang dikasihi, orang mengalami, diterima apa adanya, makanya nggak heran dia pun tidak akan hitung-hitungan. Dia terima orang lain apa adanya. Jadi gini, bagaimana cara kita bisa menerima orang lain apa adanya? Bagaimana mengalami kasih seperti itu? Nggak boleh nggak ada lain. Anda mesti mengalami kasih Tuhan, amin. Coba ngadapi suami gampang nggak sih? Enggak, ngadapi istri gampang nggak? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Susah. Gak gampang. Ngadapi anggota, ya siapa aja lah, ngadapi manusia itu gak gampang.
Tapi waktu kita mengalami kasih yang sebesar itu, maka dengar baik, tidak sulit Anda untuk memberikan kasih yang besar juga. Tidak sulit. Saya bisa menerima orang apa adanya, bisa melihat orang itu seperti, bisa melihat Tuhan, karena saya sudah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Kenapa bisa murah hati? Karena kita mengalami Tuhan yang murah hati, amin. Kenapa bisa kita orang minta ampun, dosanya kita ampun? Karena dosamu yang banyak, kamu sadar sudah diampuni, amin. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar sama dosanya yang banyak. Di sini nggak ada yang seperti itu, amin ya. Nah makanya kenapa kita perlu tadi rumusnya apa pertama? Sebelum mengalami pemulihan apa? Ayo. Apa? Penerimaan tanpa syarat akan menghasilkan apa? Keterbukaan. Akan menghasilkan apa lagi? Ya belum hari Selasa nih ya, masih hari Minggu ya. Dan langsung lupa. Penerimaan tanpa syarat akan menghasilkan namanya keterbukaan. Sudah pasti orang terbuka, percaya. Saya dengar di semua home ya, saya dengar orang mulai terbuka. Karena sampai orang bisa menceritakan dosanya, itu hubunganmu sangat dalam dengan dia. Dia percaya sama. Karena dia nyaman, dia tahu bahwa orang ini gak akan nyakiti dia, amin. Tapi coba dalam sebuah komunitas, boro-boro ngelakuin dosa, baru lihat tampilannya aja. Karena bahasa, dengar ya, bahasa yang paling besar bukan bahasa dari verbal. Body language saudara itu bahasa, ekspresimu bahasa. Gak mungkin itu penerimaan. Ini muka aku kayak gini bang, tapi hatiku nggak percaya. Apa yang terpancar dari hati pasti terlihat dari wajah, betul nggak sih? Iya kan? Aku mulutkunya yang kasar bang, hatiku enggak. Mana ada? Alkitab sudah ngomong apa yang dari hati keluar dari mulut, termasuk wajah. Siapa? Kalau orang sudah diterima, ketemu orang itu, aduh, mau dia cerita dosanya pun gak ada masalah, kita tetap terima dia, amin ya. Welcome, you are my brother, amin. You are my sister. Saya pun mantan orang diampuni, amin. Setuju nggak di sini semua mantan orang diampuni? Amin ya. Jangan belagu-belagu ya, amin ya. Hari ini cuma ada satu aja poinnya, ada satu berkat. Nanti kita akan sambung minggu 2, minggu 3 ya. Ada satu berkat dari keaslian, satu aja. Kalau engkau asli, engkau akan mengalami kelegaan dan engkau akan mengalami kesembuhan, amin. Engkau akan pulih, lega, katakan lega, sembuh ya. Nah, saya kasih dengan sebuah ilustrasi. Kalau teman-teman, khususnya yang wanita, habis pulang dari mana-mana pakai makeup kan, misal dari pesta ya. Kalau kalian pulang dari pesta, dari luar habis pakai makeup, sampai rumah dibersihkan nggak? Apa yang terjadi kalau nggak dibersihkan? Nyaman nggak? Kalau kita dari luar pakai sanggul, pakai apa lagi namanya, kebaya, sampai di rumah kita akan berpakaian seminim mungkin, betul nggak sih? Ada di sini kalau di rumah pakai jas tidur. Aku bangun justru di luar aku celana pendek, kalau di rumah pakai jas. Nggak ada. Kenapa engkau di rumah pakaian seminim mungkin dan semua harus apa adanya? Kenapa? Itu keluarga di situ, amin. Orang rumah yang tahu porok-porok kita, betul nggak sih? Orang di luar cuma tahu itu mana ya? Ya itulah pokoknya. Nah, itu ya. Cuma tahu ini kita apa? Alis, karena disulam. Tapi kalau masuk kita ke tengah-tengah ada pitaknya di situ. Nggak ada yang tahu. Ya. Panu-panu yang kalian sembunyikan nggak ada yang tahu di luar. Suamimu, adikmu semua tahu di mana panumu, betul nggak? Nah coba lihat, kenapa kita di rumah padanya? Kenapa kita di rumah belajar untuk apa ya? Ya udah, ini diri gua. Karena yang namanya pura-pura itu capek, betul nggak sih? Setuju? Pakai topeng itu capek, pakai makeup capek terus. Setuju nggak terlihat cantik capek?
Setuju nggak motornya cantik, effortnya besar? Istriku kalau lagi make up itu cukup lama, makanya sering bermake up di mobil. Karena mandinya aja lama, apalagi bermake up. Yang belum diganti ngerti, istri nggak ada yang cepat. Percaya wanita nggak ada yang cepat. Percaya sama saya, amin. Amin, yang setuju ya? Percaya saya, Pak. Percaya. Saya bersyukur jadi laki-laki. Saya percaya. Dengar, ini yang ya mungkin nggak tahu, laki-laki tahu semua. Perempuan pasti kemana-mana dia pakai, minimal dia pakai apa ya? Ya lipstick lah, tipis-tipis ya, gini-gini. Sampai rumah dia pasti bersihkan dulu. Ada toner lah, apa toner itu. Ada serum lah. Betul nggak sih? Makanya mereka masih gini-gini, kita sudah tidur gitu kan. Jadi jangan kalian suruh cepat-cepat, enggak, kasih dia waktu lebih lama, amin. Memang itu wanita. Karena gini, kita semua tahu yang namanya memakai itu semua itu capek. Jadi kalau ada perempuan terlihat cantik banget, percayalah, untuk rambutnya aja 1,5 jam itu. Bikin untuk antibody seperti itu. Gak gampang bikin antibody. Makanya kita kalau baju perempuan kan pernah beri banyak kan. Laki-laki baju itu aja model-modelnya kan. Kalau nggak batik kayak gini. Kalau perempuan ada sini rumbai-rumbainya, nanti tiba-tiba kancingnya beda-beda. Iya kan, betul ya? Nah itu baru perempuan. Jadi gini, kenapa saya kasih tau begini? Kenapa Anda harus hapus semuanya? Karena kita semua mau sebenarnya diterima padanya. Pura-pura capek, pura-pura sehat capek, pura-pura bahagia capek, pura-pura punya uang capek. Ya, bilang aja nggak punya uang, bang, nggak punya uang. Ayo kita makan di pinggiran, betul nggak sih? Daripada kita, ayo. Udah, ya pinjam 200 kan gitu. Kalau dengar ya, coba, saya praktikin dari dalam banget. Ngomong aja nggak punya uang, itu enak, pernah? Coba aja nanti. Yuk bang, nggak ada budget. Ngomong. Karena banyak orang tidak berani ngomong itu karena takut terlihat cupu. Tapi tahu nggak, ketika kita waktu terlihat ada, ternyata nggak ada, jauh lebih nyakitin, amin nggak? Pura-pura kaya capek, postingan pakai foto, pakai mobil orang gitu kan, capek. Pura-pura ganteng capek ya. Udah jadi apa adanya. Nah, ya orang bilang jelek ya jelek, cakep ya cakep, ya udah kan relatif, betul ya? Kan jelek itu relatif kan? Bukan ya? Cakep yang relatif, jelek mutlak ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi, waktu kita mulai tampil apa adanya, kita nggak pura-pura, ya, kita mulai ngomong apa adanya, itu melegakan, menyembuhkan. Nah, coba lihat, ada sebuah kebenaran saya pelajari, Yakobus 5:16, yuk. Saya rindu Anda belajar suatu sore hari ini, yuk. Yakobus 5:16. Kita akan masuk lebih dalam ya. Ada sebuah nilai yang menurut saya gampang sebenarnya, tapi ternyata terlihat sulit. Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Kesembuhan terjadi dari sebuah pengakuan. Saya mau tanya, ngaku gampang nggak? Tapi tahu nggak, kalau kalian ngaku kalian sembuh loh. Ternyata saya pelajari, ngaku itu nggak gampang. Ada ego di situ, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh kita ngaku salah, saya salah, itu ternyata nggak mudah. Kebanyakan orang cenderung cari kambing hitam, betul nggak sih? Atau cari pembenaran, cari sesuatu yang bisa disalahkan. Daripada dia mengaku, lebih bagus nyalakan orang lain, nyalakan keadaan, nyalakan orang tua, nyalakan pendeta, nyalakan gereja. Dan saya tidak pernah salah. Tapi tahu saudara,
Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling supaya kamu apa? Dan orang nggak pernah ngaku akan sakit terus. Di sini ada nggak yang sakit-sakitan? Secara rohani kau sakit, secara jiwa kau sakit. Kalau nggak mau ngaku, intinya gini, orang yang ngaku itu orang yang asli, amin. Nggak ada, nggak punya. Salah, oh iya minta maaf, sembuh, lega. Saya rindu kalian pulang dari tempat ini, terapkan nilai ini. Percaya sama saya, ini melegakan banget. Jadi apa adanya. Nah masalahnya begini, kenapa orang kadang-kadang nggak mau ngaku? Kenapa orang kadang nggak mau terlihat apa adanya? Buka, ini ayat sudah umum, Amsal 4:23. Ayo baca. Amsal 4:23. Kalau orang udah lama di KCC sudah sering dengar ayat ini ya. Tapi saya ulang lagi karena gini, perlu firman itu diulang terus supaya kalian tertanam. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan, karena situlah terpancar. Yang disuruh jaga hati siapa? Hatimu atau hati orang lain? Jagalah hatimu. Tapi kenapa banyak orang gak mau terlihat bego, terlihat gak bisa apa-apa? Lebih bagus dia pura-pura. Karena apa? Yang sering dijaga hati orang, betul nggak? Nanti orang bilang apa kalau saya nggak punya uang? Dan Anda lebih bagus berbohong, pakai topeng terus. Nanti orang bilang apa? Saya belum sukses. Kenapa tak karena sukses cuma gara-gara influencer? Betul nggak? Nyaman dengan dirimu, amin. Karena orang nggak bisa dibandingkan apple to apple, betul nggak? Ada orang terlahir sudah makan burger, amin. Tapi kalau lahir dengan makan rapen, ya beda lah rapen sama itu. Ada orang banyak multivitamin, ya kan gitu. Kita kurang vitamin. Jangan dibandingkan. Dia sekolah di luar negeri dan kita sekolah di SD Impres gitu, ya beda lah. Tapi dengar baik, semakin kita bisa berdamai dengan diri sendiri, saya percaya setiap orang punya potensi, amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gak usah penuhi ekspektasi orang lain, amin. Orang punya mentalnya sendiri-sendiri, amin. Saya sering bilang, berjalanlah di resmu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri tahun yang lalu, amin. Jangan bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Ngapain? Karena Tuhan tidak pernah suruh itu, amin. Jagalah hatimu sendiri dengan segala. Jangan hati orang dijaga-jaga. Ngapain? Nanti dia bilang apa? Nanti bilang apa? Kalau aku gandengan tangan gimana? Udah, aku usah gandengan tangan kalau nggak perlu. Amin. Tapi gandenglah istrimu kalau itu perlu, amin. Jangan supaya orang lihat. Sehingga banyak orang munafik di mana-mana. Di luar romantis. Kalau segalanya bagiku, di rumah berantem terus. Dirimu, diriku. Ngapain? Bilang jadi asli. Ya kalau semangat jadi asli. Ada yang mulai tercapik-capik? Biar abang selesaikan di sini. Karena takut nggak aman pulang kan gitu. Saya tahu semua masih belajar, amin ya. Karena sih saya temukan itu. Hatimu sendiri ada dalam kendalimu. Hati orang tidak dalam kendalimu. Mungkin ada yang pernah dengar quotes ini sering pasti kita dengar. Engkau nggak bisa larang burung terbang di atas kepalamu, tapi kamu boleh larang dia bertengger di sini, betul nggak? Jangan izinkan dia bersarang. Orang mau ngomong apa di sosmed sekarang musim ya, bully-bulian ya, bully. Ayolah, tidak semua yang sosmed itu benar, amin. Itu rata-rata palsu, percayalah. Kebanyakan palsu itu. Jangan bikin standarmu di sana, jangan. Jadi saya mau tanya, ngaku sulit nggak? Saya berharap sore ini bilang ngaku nggak sulit. Saya mau belajar Tuhan. Ngaku.
Karena waktu kita ngaku kita sembuh, amin. Waktu saya ngaku saya sembuh. Apalagi di gereja ini kita lagi belajar bangun rumah, amin, bangun home. Kenapa engkau perlu menerima orang lain? Karena engkau sendiri sudah diterima, amin. Yuk kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, perhatikan. Jika kita ngaku, katakan ngaku, dosamu diampuni. Nah, ketika saya renungkan ini, sebenarnya Tuhan tuh mintanya gak sulit, ngaku doang. Tapi entah kenapa kadang-kadang seringkali manusia ngaku aja susah. Terlalu tinggi egonya. Saya bang kalau ngaku depan Tuhan gampang, ngaku depan sesama. Tadi lagi kita bilang, hendaklah kamu apa saling mengaku dosa. Kenapa harus gengsi? Semua orang pernah salah, betul nggak sih? Karena ini coba slide berikutnya. Karena dosa, ya, atau kesalahan yang tidak diakui tidak akan mungkin ditinggalkan, betul nggak sih? Kalau kita ngaku aja enggak, gimana mau ditinggalkan, betul? Kalau ada orang mengaku dia selalu benar, tak mungkin dia tinggalkan itu. Salahkan si A, salahkan si B, salahkan bapak, salahkan anak, salahkan semua, nggak akan mungkin ditinggalkan. Makanya kenapa Tuhan bilang gini, kalau kamu mengaku, dosamu akan dihapuskan. Sesederhana itu. Kalau kamu saling mengaku, kamu akan sembuh. Jadi kata kuncinya mengaku. Tapi orang nggak akan pernah bisa mengaku kalau dia nggak secure, amin. Dia nggak menerima dirinya, dia nggak tahu siapa diri. Jadi belajarlah untuk sekarang sederhana. Ya, minggu ini kita lagi belajar tentang asli. Kalau sudah melakukan puji Tuhan, kalau belum belajar ya. Apa kabar saudara? Ya, mulai dikit yang baik nggak apa-apa. Bilang aja nggak oke bang, nggak baik bang. It's okay to be not okay, amin. Amin ya. Tuhan nggak pernah marah kita nggak mampu, amin. Tapi belajar, kalau diingetin berarti diakuin, tinggalkan, bikin lebih baik lagi, amin. Minimal kesalahannya nggak itu aja, amin. Yuk, Matius 7, yuk dengan cepat. Matius 7, 1-5. Nah, yuk, ini sebuah kebenaran luar biasa ini. Yuk kita belajar yuk. Matius 7 ayat 1-5. Boleh nggak Marcel minta tolong di bold 1-3 coba, atau 1-2. Dirapatin aja. Saya akan kasih beberapa kebenaran. Supaya nanti jangan ditinggalkan ya, coba. Bisa? Oke, kalau belum bisa nggak apa-apa. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa? Diukurkan kepadamu. Coba tutup dulu ya. Janganlah kamu menghakimi, katanya. Saya mau tanya, orang-orang yang menghakimi, biasanya itu setuju nggak bahwa itu produk karena dia nggak diterima, betul nggak sih? Waktu kita mulai menghakimi, menunjuk orang-orang, sebenarnya Tuhan bilang kamu sendiri akan dihakimi dengan cara yang sama. Saya perhatikan gini, kenapa dalam sebuah hubungan konflik gak pernah selesai? Si A akan menghakimi si B. Tadi kita bilang janganlah kamu menghakimi, benar nggak? Kalau kamu menghakimi, ukuran yang sama akan diukurkan. Si B nggak mau salah, nggak mau kalah, hakimi balik. Saya mau tanya, kira-kira kalau dua-dua sama-sama merasa benar, masalah pernah selesai nggak? Kalau kita hari-hari ini belajar untuk tidak bisa menerima orang lain, dengar baik, engkau akan dihakimi dengan cara yang sama. Karena dalam terjemahan BIMK yang menghakimi itu Tuhan sendiri.
Kenapa saya bilang kita perlu menerima orang lain? Karena kita sendiri sudah diterima sama Tuhan. Sudah diterima sama Tuhan. Orang-orang kayak kita diizinkan untuk masuk mimbar seperti ini kemurahan Tuhan, betul nggak sih? Mana mungkin karena kita layak. Jangan menghakimi. Dan Tuhan marah kalau kita menghakimi. Kenapa saya bilang Tuhan marah? Karena ingat perumpamaan 10.000 talenta pernah ya? Sangat marah dia kalau ketika utang yang banyak sudah diampuni, tiba-tiba ada kawannya cuma utang kecil, dituntut. Marah Tuhan. Kamu nggak tahu diri. Kalau saya hitung utangmu sama saya banyak banget, betul nggak sih? Jangan menghakimi. 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Coba, ada yang tahu selumbar? Coba keluarkan dulu gambarnya. Pernah ketusuk duri? Di tangan kecil? Pernah ya? Itu selumbar. Kenapa selumbar di mata saudaramu nggak kau lihat, sementara apa? Nah, saya bawa balok ini. Kebetulan di rumah. Balok kecil ya. Saya mau tanya, balok ini sama selumbar besaran mana? Balok. Kenapa kita nggak bisa lihat selumbar yang kecil itu? Karena ada balok di mata. Ngerti ya, sederhana ya. Tapi tahu nggak, seringkali orang berusaha untuk mengeluarkan selumbar itu. Seringkali orang gampang melihat hal yang kecil, kesalahan yang kecil sama orang lain. Kesalahan yang dia besar dia nggak bisa lihat. Betul nggak sih? Betul nggak? Makanya kalau kita pernah belajar ada namanya blind spot, tahu kan? Kita gampang banget lihat blind spot orang, gampang banget. Dan kita berlomba-lomba untuk mengeluarkan itu dari orang lain. Tapi kenapa nggak bisa dikeluarkan? Karena balok nggak bisa kamu lihat dengan apa? Ada balok di mata kita. Tapi tak kenapa orang nggak bisa lihat balok yang besar itu. Makanya jarang banget orang bilang, iya saya salah, dia yang salah. Coba renungkan sebentar ya. Gampang nggak sih lihat kesalahan orang? Jangankan nanti pulang, sekarang aja kan mungkin bisa lihat kesalahanku dengan jelas. Mungkin ini sisirannya, mungkin bajunya, mungkin, betul nggak sih? Tapi kita lupa lihat baju kita, betul nggak? Kita gampang lihat perut orang lain, kita nggak lihat perut kita. Iya betul nggak sih? Betul nggak, jujur ya? Kalau relate bilang gini, iya. Kalau nggak, nah gitu ya. Tolong bantu dan bikin saya bisa lihat survei secara cepat ini. Betul nggak? Oh, belakang enggak. Satu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya ayatnya 4. Bagaimana kau dapat berkata kepada saudara, biarlah aku keluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. 5. Nah ini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan apa? Melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi gini, saya itu selalu belajar begini. Segala sesuatu kita mesti mulai dari balok kita. Lihat dulu dengan jelas. Karena kenapa kamu nggak bisa lihat dengan jelas? Karena masih ada di sini. Keluarkan dulu baloknya, baru lihat matanya, betul nggak? Oh iya, ternyata ada selumbar, betul? Karena kalau masih ada, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Apa artinya? Kebanyakan orang suka banget memperbaiki orang lain dulu. Suka banget mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Dia nggak mau mulai dari baloknya. Padahal balok ini gede banget, betul nggak sih? Selumbar ini. Setiap istri salah, cepet banget menghakimi. Kita melihat seolah-olah selumbarnya seperti balok. Makanya istri gak mau kalah. Balokmu. Itu aja masalahnya. Coba kalau kita lebih dahulu, kita ngaku, iya, ada balok di mata saya, maka engkau dapat melihat dengan jelas, betul nggak? Makanya kenapa kita perlu untuk punya sikap gini. Waktu kita ngaku, segala sesuatu kita mesti mulai dari diri kita dulu.
Jangan mulai dari orang lain. Setuju? Lihat dulu siapa diri kita. Kalau waktu kita bisa melihat, sebenarnya kita lihat balok ini dengan jelas, dan kita mulai bilang, Tuhan tolong bantu saya keluarkan ini. Hati orang ini akan berubah cara melihat selumbarnya. Betul gak sih? Karena dia tahu bahwa baloknya besar. Betul? Saya ulang. Kalau orang menyadari bahwa baloknya besar sudah Tuhan keluarkan, balok saya lebih besar, dia cuma selumbar, cuma titik kecil, kita gak akan pernah menghakimi orang lain. Betul gak? Karena saya tahu Tuhan sedang berurusan dengan balok saya. Saya mau cerita sedikit. Karena budaya kita asli, saya dengan nyaman bercerita. Bahkan ini sudah kejadian 2017. Saya berkali-kali cerita. 2017 saya mengalami anxiety, saya mengalami depresi sampai 2018. Karena di masa itu cukup berat yang saya alami. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai begini. Waktu saya mengalami, saya nggak tahu, karena waktu itu saya kalau dihitung, dikumpul-kumpul 3 bulan tuh nggak tidur sama sekali. 10 hari, 5 hari, 4 hari, tidur cuma sejam. Sampai saya harus dibantu sama obat tidur. Saya waktu itu bertanya, Tuhan kenapa saya ngalami ini? Kenapa bisa seorang pendeta ngalami begini? Waktu kalau saya cerita sama orang, biasanya orang akan bilang begini, banyaklah mengucap syukur. Itu setan, ya kan? Semua pendeta kalau ngalami, udah pasti pertama disalahkan adalah setan, udah pasti. Ini peperangan rohani, tangking setan. Setan gak kuat, masih ngalami. Singkat cerita, saya sembuh 1,5 tahun. Akhirnya bertahun-tahun ke depan, ternyata yang ngalami gini banyak banget. Beberapa orang dekat saya ngalami, sampai kepikir mau mati. Nah, dulu kalau saya nggak melihat balok saya akan hakimi orang seperti ini. Kau nggak bisa bersyukur, itu aja lemah. Sampai aku mengalami, sudah beda cara kumandang. Keluarkan dulu balokmu. Dengan mudah kita bisa menolong orang selumbar, betul nggak? Masalahmu yang hari ini ada, kau harus pulih, amin. Dimulai dari ngaku, amin. Tolong nanti di home ngaku lah. Kalau masih malu depan orang banyak, ngomong sama pribadi, ngomong sama Bang Steve, kau nggak akan dihakimi. Karena yang ngomong ini pernah ngalami sampai separah itu. Dan saya khotbah di mana-mana. Waktu ngalami 2017, 2018, saya masih khotbah. Waktu saya ngaku seperti ini, saya pikir orang-orang akan menghakimi. Tapi tahu nggak? Hampir setiap kali selesai saya khotbah, ada orang mendatangi. Pak, saya juga ngalami. Nah, sejak saat itu saya menolong banyak orang. Waktu kemarin si Lestari sampaikan isu mental health ya, ternyata sangat banyak orang ngalami ini hari-hari. Oh, saya ngerti ternyata Tuhan tuh tujuannya ini. Saya ngerti sekarang. Dan saya dengan ngomong apa adanya. Bahkan dulu depan jemaat waktu kita ada di Cix ya, kalau kalian mau tinggalkan saya, pendeta seperti silakan tinggalkan, gak ada yang ninggalin. Karena waktu orang rentan, orang sadar bahwa dia bukan dewa. Oh, ternyata saya pun juga bisa ditolong, amin. Yang ngomong ini adalah orang-orang sudah ditolong sama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang jangan menghakimi, karena engkau sendiri sudah disembuhkan, amin. Tapi kenapa orang suka menghakimi? Karena dia belum sembuh. Bagaimana cara sembuh? Katakan ngaku, terbuka, cari orang-orang untuk bisa saling. Kak, aku ngaku kak, aku masih normal di sini. Dia bilang sama sebelah gua, atau apa yang gua bilang? Kalau masih ada ya. Tapi saya berdoa di sini semua sudah asli ya. Ya, amin ya. Kita nggak suka dosa, tapi kita tahu orang-orang berdosa masih ditolong. Jadi sekali lagi saya tutup dengan
Penerimaan tanpa penerimaan tanpa syarat menghasilkan apa? Keterbukaan akan menghasilkan. Tapi bagaimana cara kita bisa untuk mengasihi tanpa syarat? Anda mesti ngalami Tuhan yang tanpa syarat, amin. Kasih Tuhan. Nah, waktu kita mulai belajar itu, belajarlah untuk bisa asih. Dimulai dari kita mengaku, amin. Ngaku. Sekarang ada dikit-dikit salah, ya ngaku lah ya. Jangan cari kambing hitam. Salah bilang salah. Itu nilai kerajaan. Ya bilang ya, tidak bilang di luar itu dari kegelapan. Oke, kita akan perjamuan kudus. Saya mengenal petugas perjamuan. Perjamuan kudus buat orang yang sudah percaya Tuhan ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan pengorbanannya, ya boleh silakan petugas sini. Karya terbaik